Oke, selamat datang di vlog BMW saya, teman-teman. Kali ini saya coba membahas tentang konsumsi bahan bakar di BMW ya, mau E39, E46, E36 atau tipe-tipe BMW yang lainnya. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung. Ini informasi yang sedikit ya, tapi banyak teman-teman yang baru pakai BMW itu belum tahu ya, teman-teman. Nah, di BMW itu ada real time konsumsi bahan bakar ya. Di E36 ada, E39, E46 juga ada, hampir semuanya ada. Walaupun terbilang mobil tua, tapi udah untuk mengukur konsumsi bahan bakarnya sudah real time ya. Di mana sih itu? Nah, untuk di tipe ini kebetulan saya di E39. Jadi udah ada di MID-nya udah kelihatan ya, teman-teman, 14,2 liter per 100 km. Nah, teman-teman jangan salah paham ya. Bukan 14 per 1 liternya ya, teman-teman ya. Tapi bukan seperti itu cara membacanya ya. Jadi 100 km dibagi 14, nanti ketemunya berapa gitu. Nah, itu konsumsi bahan bakar ya, mungkin kalau misalkan dihitung sekitar 100 km dibagi 14, mungkin sekitar 7-an lah ya, 6 sampai 7 km per liter ya. Tapi angka ini sekali lagi nggak akurat, teman-teman ya. Karena apa? Terhitung ketika teman-teman manasin mobil, kondisi macet, start stop and go. Itu kalau misalkan ini nggak di reset, angka ini makin besar, teman-teman ya, makin gede jadinya nggak real time, nggak akurat, kurang begitu akurat kalau kita beracuan pada ini. Jadi ketika teman-teman ingin mengukur seberapa boros atau seberapa konsumsi bahan bakarnya, itu di reset, teman-teman ya. Ketika teman-teman sedang jalan baru di reset ya, di nolkan lagi, terus seperti ini. Nah, ini kita misalkan, nah ini kita nolkan lagi. Nah, teman-teman dibikin seperti ini. Jadi nanti ketika teman-teman pengen mengukurnya, posisi jalan ya, teman-teman, jangan posisi lagi diem atau lagi dipanasin. Teman-teman udah reset, nanti posisi yang dipanasin itu kan kehitung ya, teman-teman ya. Mobil nggak jalan, mesin hidup, jadinya terhitung boros karena dia kan acuannya dari kecepatan, dari kilometer, nanti dapat angka ini gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mengetahui real time-nya ya, posisi lagi jalan reset, teman-teman ya. Nah, misalkan ngitungnya pas posisi teman-teman itu jangan jarak pendek, nggak akan ketemu juga tuh. Kalau misalkan cuma jalan beberapa kilometer nggak akan ketemu hasilnya. Nanti teman-teman ngitungnya ketika teman-teman pergi keluar kota atau pergi jalan yang cukup lumayan jauh ya, minim-minim 50 km ya, baru ketahuan nanti berapa liter per kilometernya ya, teman-teman. Nah di sini juga ada nih yang jarum nih, teman-teman ya. Sama dia. Nih real time-nya di sini ya, teman-teman. Ada L per 100 km di angka 10 sampai 20 di ujung itu 30, teman-teman. Maksudnya apa? Ini 10 liter, ini 20 liter ya. Jadi misalkan teman-teman jarumnya di angka 10 liter. Ketika jarumnya di angka 10 liter, bagi aja 100 bagi 10, ketemunya 10. Berarti 1 liternya dapat 10 km. Nah, itu konsumsi bahan bakarnya. Misalkan di angka 20, bukan 20 km per 20 km per liter ya, bukan ya, teman-teman. 100 km dibagi 20, angkanya berarti ketemunya 5. Berarti 1:5. Semakin jarumnya itu semakin jauh, semakin boros, teman-teman ya. Perhatiin ya, teman-teman, semakin jauh nih jarumnya semakin bergerak ke angka yang lebih tinggi, berarti mobil teman-teman itu semakin boros. Nah, kalau misalkan di bawah 10 nih, berarti mobil teman-teman itu irit. Nah, kuncinya ketika teman-teman ingin mobilnya jadi lebih hemat bahan bakar, jaga nih, teman-teman ya, supaya jarum ini nggak boleh lebih dari 10. Usahakan di bawah 10. Jadi jangan sering-sering ngegas.
usahakan di bawah 10. Saya pastiin mobilnya bakal irit teman-teman. Jadi teman-teman standby penglihatannya ke angka ya, ke jarum ini supaya di bawah 10 teman-teman. Jarumnya ini bergeraknya mungkin ketika teman-teman ngegas atau di awal-awal aja pasti naik dia. Tapi ketika mobil udah stabil jalan, usahakan di bawah 10. Pasti irit. Kalau di bawah 10 berarti angka nanti perbandingannya juga bahkan makin besar ya teman-teman. Jadi misalkan di bawah 10, misalkan di angka 8, bagi aja 100 bagi 8, berarti nanti akan ketemunya berarti di 1/12an sekitaran, 1/12 per liternya. Nah, itu aja ya teman-teman, barangkali informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jadi teman-teman yang belum tahu itu ya. Nah, kalau untuk di E36 belum ada nih. Kilometer per liter dari MID-nya belum ada. Jadi ngebacanya cukup dari sini nih kalau di E36 ya. Tapi yang di 323 ada sih, yang di OBD-nya, di OBC-nya ya, onboard komputer yang di konsol tengah ada. Cuman yang di tipe-tipe rendahnya di 318, 320 yang belum ada OBD-nya ya belum ada. Jadi cukup jelas kalau di E39, E46 udah ada, apalagi di tipe-tipe yang tertingginya. Jadi buat teman-teman yang terbiasa di mobil Jepang mungkin akan sedikit berbeda, karena di mobil Jepang itu sudah konsumsinya per kilometer. Jadinya ketahuan angkanya, misalkan 10 km per 1 liter. Itu udah ketahuan segitu teman-teman. Kalau di BMW itu nggak begitu ya. Jadi harus kita bagi-bagi dulu baru ketemu angkanya gitu. Jadi jangan ketika kita baru pegang BMW mungkin wah buset irit banget kan. Angkanya kan gede banget di sini ya. Bisa 20, bisa 30, bisa 15. Wah, irit itu. Itu bukan irit teman-teman. Makin gede angkanya yang di sini nih. Makin boros. Kalau di BMW makin kecil angkanya, makin irit. Sama di jarumnya juga makin kecil angkanya makin irit gitu ya. Tapi kalau di mobil Jepang enggak. Misalkan dia udah hasil hitungan ya teman, udah hasil perhitungan. Misalkan 1/10, 1/15 ya udah berarti dia 1/15 per liternya gitu. Oke teman-teman, segitu aja. Semoga informasi sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru memiliki BMW. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa kembali di video saya yang berikutnya. Sampai ketemu lagi.